Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. 2 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, di bawah satu perikop nasihat-nasihat terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain, telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada jemaat di Korintus, agar mereka semua menguji diri mereka masing-masing ketika mereka dihadapkan dengan adanya perbuatan dosa yang sangat serius di gereja Korintus. Dalam suratnya yang kedua ini, Paulus bersiap untuk kembali ke Korintus dan memperingatkan jemaat tentang masalah yang telah terjadi. Di dalam hatinya Paulus tidak menginginkan pemberian suatu disiplin kepada jemaat di Korintus, karena dia lebih suka melihat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa di Korintus, mereka mau untuk bertobat, sebab banyak dari mereka yang telah jatuh ke dalam praktik amoral, dan bahkan mereka secara terang-terangan menentang otoritas Paulus sebagai rasul. Oleh sebab itu, Paulus dengan tegas akan mendisiplinkan mereka yang tidak mengindahkan peringatannya dan bertobat sebelum kedatangannya. Di ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, Paulus berkata demikian. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain, telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Jadi Paulus membalikkan atas tantangan daripada mereka yang ada di Korintus dan meminta mereka untuk menguji
dan memeriksa diri mereka sendiri untuk melihat apakah mereka adalah memang orang-orang yang beriman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan pertama kalinya Paulus menasihati jemaat yang ada di Korintus, yaitu untuk memeriksa diri mereka sendiri. Sebelumnya Paulus juga telah mengamati cara jemaat Korintus di dalam mereka berpartisipasi dalam perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak layak. Paulus berkata kepada mereka, oleh sebab itu setiap orang harus memeriksa dirinya sendiri sebelum mereka makan roti dan minum dari cawan. Tujuan utama Paulus kepada jemaat di Korintus adalah untuk membawa kesehatan dan keutuhan rohani di dalam gereja tersebut. Jika orang-orang itu sungguh-sungguh dalam iman, maka mereka akan tahu bahwa Yesus Kristus hidup di dalam diri mereka, dan Roh Kudusnya akan bekerja di dalam diri mereka, mendorong pengudusan dan kehidupan moral yang baik. Sebaliknya, tetapi jika hidup mereka tidak menunjukkan bukti aktivitas roh, maka Yesus Kristus tentu tidak mendiami mereka. Dan jika Kristus tidak ada di dalam mereka, maka mereka telah gagal di dalam ujian tersebut. Oleh karena itu, setiap orang percaya di Korintus, mereka harus memeriksa silang orang lain. Orang percaya harus tetap memeriksa kehidupan mereka sendiri. Sebab Alkitab berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan kepada mereka, "Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata ujilah dirimu pada dasarnya memiliki arti tanyakanlah dirimu. Dengan demikian makna dari pernyataan Paulus ini memiliki arti tanyakanlah pada dirimu sendiri, apakah Roh Kudus ada dalam hidupmu? Jika roh itu berdiam di dalam hatimu, maka sebenarnya buah yang dihasilkan olehmu adalah buah-buah roh dan bukan pertentangan ataupun tindakan-tindakan amoral. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh Paulus ini adalah sesuatu pertanyaan yang sulit, namun sangat penting secara rohani untuk ditanyakan kepada diri kita sendiri secara teratur. Sejauh mana pertumbuhan dan kehidupan rohani saya? Seperti Nabi Yeremia memanggil umat Allah untuk memeriksa diri mereka dan mendorong mereka kepada suatu pertobatan yang murni. Yeremia mengatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Allah. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini memanggil kita untuk menguji segala sesuatu, meninggalkan kejahatan, dan berpegang teguh pada apa yang baik. Paulus berkata, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami untuk kami mau memeriksa dan menguji hati kami.
tiap-tiap waktu untuk pertumbuhan kerohanian kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.